menjadi RUU TPKS. Selanjutnya nih di tahun 2022 yang akhirnya RUU TPKS ini disahkan. Terdapat pada UU nomor 12 tahun 2022. Terus nih di pasal 4 ini. Nah, selanjutnya ini ada kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini parah banget sih. Ini lebih ke medsos ya. Banyak dijumpai juga ya. Soalnya kita juga pengguna media sosial lah. Iya. Kita nggak bisa lepas lah dari media sosial sebagai remaja ya. Banyak tuh yang lagi viral-viral nih sekarang. Terus sekarang ini kan pasti ada kasus-kasus yang baru-baru. Iya nih, ada kasus yang terjadi kan ya. Kasusnya Minggu ini nih masih hangat di universitas lagi. Ya. Di kampus ya. Negeri lagi. Ini Jakarta lagi ya. Ini kami sebenarnya kalian juga bisa mencari tahu ya. Halo semuanya, welcome to our podcast. Sebelum podcast ini dimulai, sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari saya, Nabila Islamia Nazla Hambali. Saya Erina Pratiwi. Saya Eva Kumala. Saya sama Fatin. Jadi di sini kita akan membahas tentang UU TPKS. Akhirnya ya, setelah 10 tahun menunggu UU TPKS ini disahkan, dan akhirnya juga pada tanggal 12 April 2022 disahkannya UU TPKS ini. Berarti itu penantian yang panjang banget ya. Lama banget ya. 10 tahun. Nah, apa itu UU TPKS? UU TPKS ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di mana UU TPKS ini dijelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya yang terhadap tubuh atau hasrat seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa. Jadi UU ini kan dimulai dari tahun 2012 ya. Ya, tahun 2012 di mana Komnas Perempuan itu mengusulkan UU ini. Ya. Selanjutnya di tahun 2014 kemudian UU ini tuh udah dirancangkan sama Komnas Perempuan tadi, kemudian dikasihin draftnya ke anggota DPR buat direvisi lah istilahnya. Soalnya kan ada beberapa pasal yang mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya sudah dirancang. Terus di tahun 2017 RUU PKS ini sudah disepakati namun sebagai inisiatif dari DPR. Terus di tahun 2018 RUU PKS ini ditunda karena adanya pemilu ya. Karena adanya pemilu di tahun 2019 ini. Nah, saat ditunda ini sebenarnya terdapat demonstrasi ya. Karena ya penundaan itu. Selanjutnya di tahun 2019 RUU PKS ini tidak disahkan DPR. Namun di tahun 2020 RUU PKS ini masuk ke daftar prolegnas di tahun 2020 ini. Selanjutnya di tahun 2021 RUU PKS ini masuk ke prolegnas namun dengan inisiatif DPR. Dan awalnya tuh sebenarnya bukan TPKS tapi RUU PKS. Nah, di tahun 2021 ini digantilah menjadi RUU TPKS. Selanjutnya nih di tahun 2022 yang akhirnya UU TPKS ini disahkan.
kenapa UIN itu jadi kayak diagung-agungkan sama masyarakat. Kayak kan apakah UIN itu sangat memberikan keuntungan untuk masyarakat atau bagaimana? Tentu sangat menguntungkan ya, karena untuk memudahkan korban untuk melapor atas tindakan yang tidak seharusnya. Ya. Sebenarnya ini kayak lebih melindungi si korban. Ya, Biasanya kan betul. kebanyakan RUU tuh lebih ke tindakan ke si Pelaku. pidana ke pelakunya. Namun di RUU ini kita maksudnya kayak ya pemerintah tuh memikirkan si korban gitu loh. Untuk fokus menyembuhkan korban dari trauma. Ya. Akhirnya ada payung hukumnya juga. Ya. Bagi wanita ya. Tapi kan ini juga berlaku buat semua gender ya. Kenapa sih pelecehan itu selalu ngomongin tentang perempuan? Ini karena Indonesia tuh menganut sistem patriarki, di mana seorang anak dan perempuan itu dianggap lebih rendah daripada laki-laki gitu. Nah, UU TPKS ini terdapat pada UU nomor 12 tahun 2022. Terus ini di pasal 4 ini, di pasal 4 nomor 12 tahun 2022 ini ada disebutkan 9 jenis kekerasan seksual. Di antaranya ada pelecehan seksual secara non fisik ya. Secara non fisik ini Contohnya kayak banyak catcalling, terjadi ya. Ya, banyak terjadi. Kayak catcalling yang kalau kita ngelewat nih di suatu gang terus tiba-tiba laki-laki pada Hehe, cantik gitu Iya. ya ya kayak gitulah, pokoknya lebih ke termasuk ke verbal yang agak menjurus terhadap hal-hal yang bersifat pelecehan. Nah itu bisa ya dilaporin ya, karena kita ngerasa terganggu Ya, merasa risih lah. Nah, untuk pelaku ini terdapat sanksi ya, di mana sanksi ini ada di berapa? 9 bulan penjara. Tahanan. Ya. Dan denda 10 juta rupiah. Wow, lumayan ya. Dengan nge-catcalling doang Bisa di penjara tuh. Ya, sampai penjara tuh 9 penjara bulan. lebih baik gak usah ya untuk para lelaki ataupun wanita juga ini sering nih. Wanita kalau melihat laki aja bisa nih, pokoknya gak usah lah ya kita catcalling aja gitu. Soalnya udah ada undang-undangnya juga. Parah sih kalau misalnya kita masih melakukan ya. Nah selanjutnya ini ada pelecehan seksual secara fisik. Ya perlu kalian tahu ya, secara fisik tuh udah Banyak. lumrah banget ya dilakukan oleh pria terutama ya kepada wanita gitu. Ya dimana sebagai contohnya tuh kayak apa sih? Pencabulan. Kayak pencabulan, pemerkosaan, atau apa ya? Tindakan yang dilakukan secara paksa. Tindakan yang dilakukan secara paksa gitu ya. Namun lebih ke menjurus ke Fisik. ya secara seksual gitulah pokoknya. Nah, bagi pelaku juga terdapat sanksi nih. 12 tahun penjara nih, lama. Dan denda 300 juta. 300 juta. Bisa beli rumah. 300 juta ya, bisa dibayangkan udah di penjara, bayar denda juga nih, cuman melakukan hal seperti itu ya. Lebih detail ya sekarang. Sebaiknya sih nggak usah melakukan Gak usah lah, dosa itu. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya ada Pemaksaan kontrasepsi. kalau dipikir-pikir ini sih lebih ke Pelindung. sebelum melakukan hal tersebut ya. Iya. Kayak memakaikan sesuatu hal untuk melindungi gitu hal tersebut. Agar aman gitu, gak terjadi apa-apa. Namun dilakukan dilakukan secara paksa. Ini gak banget sih kalau secara paksa. Ya terdapat hukuman juga ya bagi pelaku nih, karena udah memaksa ya. Sampai ini loh katanya sampai pelaku dapat kehilangan korban dapat kehilangan fungsi reproduksinya, makanya bisa sanksinya juga cukup Berat ya. berat. Penjara yaitu 5 tahun. Sama dendanya Denda 50 juta ya. 50 juta. Oke.
Dan selanjutnya itu ada pemaksaan sterilisasi, di mana bisa kita pikirkan gitu ya, sterilisasi itu sepertinya lebih ke setelah melakukan hal tersebut gitu, dengan mungkin si pelaku takut juga sih terhadap korban ya. Ketahuan Takut juga, takut ketahuan dengan melakukan sterilisasi. Biasanya mungkin lebih ke pergi ke klinik untuk mengecek untuk memeriksa gitu sih. Memastikanlah kalau Biar terjadi masih apa-apa aman, gitu. gitu masih Si korban masih aman gitu aman. ya, pastikan. Iya, dan ya setelah kita ketahui ya terdapat hukum tindak pidana juga nih bagi si pelaku ya, di mana dia akan mendapatkan Yang maksimal penjara 9 tahun. Sama dendanya juga 200 juta itu. Wow. Lumayan banget ya. 100 juta ya. Kenapa harus melakukan ya? Buat apa gitu? Ya, Buat mungkin mereka mempunyai suatu hasrat yang tidak bisa ditahan ya. Iya sih. Lanjut ke apa? penyiksaan Selanjutnya seksual. Iya, Iya. penyiksaan seksual, di mana biasanya ini lebih ke Pemerkosaan. iya, tapi kayaknya Lebih kejam. di rumah tangga juga bisa nih. Penyiksaan seksual. Memaksa, pokoknya ini tuh lebih ke pemaksaan gitu. Iya, sama ini loh. Kayak orang yang punya kekuasaan kan, karena dia ngerasa dirinya tuh punya kekuasaan, bisa seenaknya gitu. ya. Oh ya, ini tuh kayak misalnya dosen ke mahasiswa gitu, atasan ke bawahannya gitu. Ya, yang pokoknya yang dia yang mempunyai jabatan gitu ya, mempunyai kewenangan gitu ya, dan menyalahgunakannya gitu. Dengan iming-iming kayak misalnya nilai kamu bakal aman nih kalau melakukan ini dengan saya. Nilai terus kayak gaji kamu aman nih gitu. Gaji kamu bisa naik nih. Iya, Tapi itu dengan cara Melakukan, merendahkan dan untuk memenuhi hasratnya Hasrat, ya. gitu. Itu juga bisa disanksi sih ya. Iya. Sanksinya juga lumayan. Iya. Terus selanjutnya ada Eksploitasi seksual. eksploitasi seksual, di mana ini tuh marak terjadi nggak sih? iya, Ya. banget ya. Apalagi di sekarang-sekarang. Nih, kayak apa sih banyak contohnya? ketahuan gitu. Apa sih contohnya? Eksploitasi. Eksploitasi Ini loh kayak waduh. Ini biasanya sih buat orang-orang remaja-remaja ya. Ya, kebanyakan sih remaja. Iya, remaja nih. Cuman enggak semua juga nih. Ini tuh contohnya kayak mucikari ya. iya mucikari. Soalnya mucikari itu yang apa sih istilahnya kayak ngejualnya Iya, gitu kan. Dia juga bisa disebut sebagai pelakunya lah. Makanya bisa kena UU TPKS ini. Ya, ini eksploitasi juga bisa dilakukan terhadap anak ya. Enggak cuma perempuan remaja doang gitu. Ya, nah selalu terdapat tindakan Tindak pidana gitu ya bagi si pelaku gitu. Ya, dan ini cukup besar juga ya dendanya 1 M. Wow. Dan penjara maksimal 15 tahun. Lama sekali ya. Mungkin karena ngejual-jual gitu kali ya. Iya. Makanya dendanya juga makin sini makin gede. Apalagi nih masuk lagi ke paksaan. Dia dipaksa untuk melakukan hal yang tidak dia inginkan. Dia dipaksa untuk memenuhi suatu hasrat seseorang gitu. Terus dia juga dipaksa untuk memenuhi keadaan ekonomi yang bahkan bukan dia sendiri gitu ya. Buat orang lain ini. Aduh, parah sih, sedih. Dan selanjutnya ini ada perbudakan seks ya. Ya, Ada perbudakan seks. Ini kayak ya sama aja gak sih sama eksploitasi? Kalau perbudakan tuh kayak menempatkan si korban tuh karena emang ngerasa umurnya tuh di bawah banget gitu loh. Sama yang lebih tua. Makanya kan kayak mungkin jadi seenaknya karena ngerasa wah ini anak kecil nih bisa dijadiin diapain aja gitu. Bisa diapain Bisa aja. nurut lah. Oh, berarti lebih ke anak kecil gitu. Tapi balik lagi ini lebih ke untuk memenuhi ekonomi ya. Iya sih.
kayaknya ada beberapa faktor juga ya. Iya. Untuk melakukan perbudakan seks ini, dan terdapat tindak pidana juga. Iya. Sama 1 M juga dendanya. Penjara juga sama 15 tahun. Nah, selanjutnya ini ada Kekerasan seksual berbasis elektronik. nah, bagus banget. Wah, Ini parah banget sih. Ini lebih ke medsos ya. Ya. Banyak dijumpai juga Iya. ya, soalnya kita juga pengguna media sosial lah. Iya. Kita nggak Kita bisa lepas nggak lah bisa, gitu iya. dari media sosial. Sebagai remaja ya. Ya, kan banyak tuh yang lagi viral-viral nih sekarang-sekarang nih. Iya. Pagi media sosial tuh Jadi suatu suatu media yang ya. Terus Cepat menyebar. iya, Nah, sama kan kayak dari postingan video itu dari komen-komen juga ya Komennya. bisa masuk ke pelecehan. Iya, iya. Kemasuk juga ya sama UU ITE juga ya. Iya, Oh, UITE. ya, itu ya. Karena melanggar suatu hal di media sosial gitu ya. Media elektronik. Iya, media elektronik seperti itu. Dan selanjutnya itu ada tindak pidana ya bagi si Si pelaku. pelaku ini ya. Dengan denda 200 juta rupiah. Dan penjara maksimal 6 tahun. Waduh kali. hanya dengan menyebarkan suatu video yang Tidak bukan seharusnya. haknya gitu ya. Sama komen-komen gak jelas gitu Ya. kan. Sekarang udah banyak ya di Iya. platform Makin brutal. media sosial iya. Terus apa Terdapat namanya? itu ya. Duh, parah banget sih. Dan ini yang terakhir ya, ada Pemaksaan perkawinan. Nah, ini excited banget buat dibahas. Karena gini nih, biasanya tuh kan ini lebih ke orang-orang yang pemikirannya masih Kuno ya, masih kolot gitu ya. Dimana biasanya si korban lu malah dipaksa nikah sama pelaku. Yang padahal si korban tuh susah ya loh disatuin sama pelaku teh karena punya traumanya. Iya. Malahan itu jadi bencana ya. Buat Dengan yang ada. kelanjutannya ya, merasa Iya. tersiksa gitu ya. Iya, merasa dirinya tuh pasti merasa selalu diperkosa sama nih pelaku gitu. Gak tenang dia tuh sama pelaku ini parah banget sih. Dan akhirnya ya ada gitu tindak pidana, ada undang-undang gitu untuk melindunginya gitu. Dengan bisa ya melaporkannya. Iya, dengan bisa melaporkannya gitu. Dan di sini sepertinya yang dilakukan yang mendapatkan tindak pidana itu si orang yang memaksa untuk Memaksa. menikahnya. Kalau si korban, kalau si pelaku pastilah ya dapat, pasti. ya pasti karena dia melakukan pemerkosaan atau pemaksaan gitu. Kalau ini lebih ke si Orang tua ya. ya tergantung sih itu siapa yang Siapa yang memaksa? memaksa, siapa yang memaksa untuk menikahnya Ya. gitu. Itu sih. Dan terdapat juga ya tindak pidananya gitu. Terdapat sanksi gitu ya. Hukumannya lah. Yang penjara maksimal 9 tahun. Dan denda 200 juta. Oh. Wow. Ini berat banget sih buat apa ya? Udahlah di penjara aja. Kalau Ya, gak ada kata maaf lah Iya, intinya. soalnya, biar jerah juga. Iya, kan. ya. Pelakunya juga. Tapi alhamdulillahnya tuh ya sekarang tuh UU ini Udah disahkan. Iya, Udah ada payung sudah hukumnya ini gitu ya. Karena emang harus berlikaliku dulu gitu ya Panjang juga mendapatkan ya. ini. 10 tahun loh kita nunggu. Iya gitu. Dan ini tuh sebenarnya sangat berkesan ya. Ya. Namun terdapat juga Kontroversi. ada juga kontroversi ya bagi diadakannya UU ini ya. Patut untuk dirayakan ya. Iya. Kayaknya emang hadiah terbesar banget gak sih ya? Iya, bagi di tahun 2022 ini ya. Karena prosesnya yang panjang juga, itu tuh kan ada beberapa penolakan kali ya, makanya 10 tahun gitu. UU yang ditunggu-tunggu gitu. Bisa jadi PR juga ya untuk mengimplementasikan bagi penegak hukum juga. Iya. Karena ini pasti banyak PR-nya banget juga, iya. pasti marak banget. Walaupun sudah ada tindak pidananya, ada sanksinya, biasanya manusia tuh kayak hilaf ya. Iya. Manusia tuh ya banyak nggak tahu sih, itu lebih ke jauh ke keyakinannya mungkin ya.
Setelah 9 jenis kita bahas ini, ada juga nih 4 poin penting dari TPKS ini. Dimana yang pertama tuh penyidik tidak boleh menolak perkara. Jadi polisi ini nggak bisa nolak lagi kalau misalnya Penegak ada hukum. Para Iya penegak sih, para penegak hukum. Kalau misalnya ada yang pelaporan, melaporkan kayak gitu tuh emang harus udah ditindak. Gak bisa nolak, gak bisa apapun itu nggak bisa. harus segera diproses. Dan yang kedua itu tidak ada restoratif justice. Maksudnya restoratif justice tuh nggak ada lagi hal yang Ditoleransi. toleransi terus kayak jalan damainya, nggak bisa. Karena ini tuh kayak, aduh ini berat banget TPKS Iya. ini. Harus langsung diproses, jadi gak ada. berarti Iya. udah nggak bisa kayak kalau misalnya sekarang ini kan bisa apa-apa pakai uang, berarti sekarang udah nggak ada Nggak toleransi bisa, kan? Nggak ada. nggak bisa, udah nggak bisa. Pokoknya cara damai apapun tuh udah nggak bisa. hilang, udah hilang. Dan yang ketiga itu ada bukti dapat dijadikan alat bukti. Ya, Meskipun satu bukti itu tetap bisa dilaporkan. bisa dilaporkan. Dan bisa menjadi bukti gitu. Dan yang keempat tuh ada kewajiban restitusi, di mana kewajiban restitusi ini maksudnya tuh kayak rehabilitasi ya, Iya, terhadap bagi para korban. korban, Terhadap terutama korban. Namun pelaku juga terdapat sih ada rehabilitasinya bagi pelaku. Untuk kesehatan mentalnya mungkin ya. Di sini kan buat TPKS ini sangat penting ya. Terus kayak korban tuh gak ngerasa pasti paling sakit lah ya. Iya. Nah gimana ya biar si pelaku ini tuh jerah gitu terhadap hukuman tadi gitu. Kan biasanya ada lah ya orang-orang yang bisa nyuap kan, kayak gitulah. Nah gimana cara memberhentikan si pelaku ini? Dengan mempublikasikan nama si seperti Si si pelaku pelaku gitu. itu. Jadi pelaku itu merasa jerak. Jadi kan malu dilihat sama orang banyak kan? Ya. Berarti kena sanksi sosial Ya, Ya, benar. kayak fotonya disebar gitu, itu diperbolehkan. Dipermalukan gak sih? Oh iya. Untuk si pelaku merasa jerak. Dengan memperlihatkan, dengan memposting dia gitu ya, sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual. Kemudian kenapa sih si korban itu rata-rata kebanyakan takut untuk melapor gitu atas kejadian yang dialami? Kalau menurut aku sih ya, karena korban tuh kayak ngerasa takut, ngerasa malu, ngerasa takut diolok-olok sama orang lain, makanya dia tuh nggak mau melapor karena takut malah jadi dia yang Bumerang, gitu ya. ya, kena bumerang. Iya, karena udah melakukan Iya, padahal kan dia juga pasti nggak mau lah ya kena kayak pelecehan Iya. kayak gitu, siapa sih yang mau gitu kan? nggak ada Dan yang mau. kalau ngomong-ngomong tentang mental nih, kayak kalau seksual tuh berat banget sih untuk ini Punya mental. trauma ini. Healnya tuh lama banget, bisa sampai berbulan bahkan Bertahun-tahun. Karena emang rusak banget ya, Ya, rusak nggak banget bisa gitu ini mental. berat banget seksual tuh. Apalagi yang tadi masalah perbudakan itu kan, Iya. ke anak-anak Iya, bisa jadi anak ya Allah masih kecil ya. Iya. Udah kayak di- hal sesuatu yang nggak bisa dilupain pastinya. pasti itu bikin Pasti trauma. ada bayangan-bayangan inget terus gitu kejadian sampai itu. nantinya. Kalau menurut aku sih ya, karena korban tuh kayak ngerasa takut, ngerasa malu, ngerasa takut diolok-olok sama orang lain, makanya dia tuh nggak mau melapor karena takut malah jadi dia yang Bumerang. Bumerang, gitu ya. ya, kena bumerang. Iya, Ya, karena udah melakukan Iya, padahal kan dia juga pasti nggak mau lah ya kena kayak pelecehan Iya. kayak gitu, siapa sih yang mau gitu kan? nggak ada Dan yang mau. kalau ngomong-ngomong tentang mental nih, kayak kalau seksual tuh berat banget sih untuk ini Punya mentalnya. trauma ini. Healnya tuh lama banget, bisa sampai berbulan bahkan bertahun. Bertahun-tahun. Karena emang rusak banget ya, Ya, rusak Nggak banget bisa gitu ini mental. berat banget
seksual tuh. Apalagi yang tadi masalah perbudakan itu kan Iya. ke anak-anak Iya, bisa jadi anak-anak ya Allah masih kecil ya. Udah Kayak di- sesuatu yang nggak bisa dilupain Iya, pastinya. pasti itu bikin Pasti trauma. ada bayangan-bayangan inget terus gitu kejadian sampai itu. nantinya. Terus sekarang ini kan pasti ada kasus-kasus yang baru-baru. Iya nih, ada kasus yang Terjadi terbaru kan ya. Kasusnya Minggu-minggu parah. ini nih masih anget. di universitas lagi. Ya. Ya, di kampus ya. Negeri lagi. Tapi sebenarnya kalian juga bisa mencari tahu ya, cuman Iya. kami agak takut ya membicarakan universitasnya. Jadi sebaiknya kalau bawa instansi juga ya. Iya, gitu. Makanya agak takut tapi udah kesebar Sebar gitu. beritanya. Sebenarnya kalian juga bisa lah mencari Informasi ya. mencari kasus ini Yang gitu lagi bagaimana viral. gitu ya. Tapi kami juga di sini akan membahasnya. Tentunya kami akan membahas dimulai dari si dosen ini. Ya, si dosen ini ya. Gimana Dimana dosen nih kronologinya? Ya, di mana dosen ini melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap 9 mahasiswa. mahasiswanya. Dan wah ini parah banget nih. Terdapat 9 mahasiswa sebagai korbannya. Dengan iming-iming untuk Nilai sih ya. ya, Lebih Ya. ke nilai skripsi. Terus kayak Mungkin buat kayak mikirnya biar kamu nilainya bagus, Iya. biar gampang lah ya, biar mempermudah. Tapi malah malah dosennya melakukan hal yang gak seharusnya. ya, seharusnya dosen dilakukan gitu. Nah, menurut yang saya baca gitu, menurut saya yang ketahui gitu, kronologi pertama kasus ini terungkap tuh ada satu mahasiswa yang dimana dia tuh sama teman-temannya masuk nih, bukan masuk, dia tuh sama teman-temannya ke rumah dosen ini, Dosen, ya. ke rumah dosen ini dan ya untuk kayak konsultasi Ya. tentang pelajarannya, ya skripsi kayak gitu. Namun setelah teman-temannya keluar, satu korban ini ditahan untuk pulang. Katanya udah duduk dulu di sini gitu. Diiming-imingi lah Ya, ya. kayak gitu. Sebelumnya kayak diomongin dulu gitu. Terus si korban ini ngobrol ke dosennya kayak Pak maaf minggu kemarin saya nggak masuk kelas. Padahal kelas itu sangat penting gitu. Kelas itu yang emang harus semua masuk. Namun si korban ini emang punya kepentingan yang nggak bisa masuk gitu. Terus si dosen ini malah bilang kayak intinya tuh kayak gini, kamu kalau misalnya ingin nilainya bagus, ingin lancar, ya skripsinya lancar, terus materi yang kemarin Ketinggalan nilainya ya. yang ke kelas ketinggalan itu Nilainya, diganti ya. gitu, dengan melakukan hal yang Tidak seharusnya. ya seharusnya. Nah, ini kemasuk kekerasan apa nih? Aduh Yang jenis banyak tadi. ya. Aduh banyak banget ini. Bisa itu ya, di apa sih? Pemaksaan nih, Bisa. pemaksaan. Masuk. Terus kayak penyiksaan juga kayaknya enggak sih. Enggak sih. Ke pemaksaan ya. Ya, Ke pemaksaan. pemaksaan. Nah, terus kronologi selanjutnya si korban ini untungnya melakukan merekam suara gitu. Merekam suara dengan durasi 26 menit. Dimana rekaman itu dijadikan bukti gitu, dan dilaporkanlah sama si korban dengan pasti itu dengan kuat ya, maksudnya kayak Berat banget. Berat, ya. mentalnya tuh harus kuat banget gitu ya dengan melaporkan si dosen tersebut ya. melaporkan si Karena dosen kan tersebut, ya gitu. berhubungan sama nilai juga ya. Iya, itu Gimana- pasti gimana mengorbankan juga. banyak hal banget gitu. Nah, setelah si korban ini melaporkan dosen ini, muncullah korban-korban yang lain. Iya, karena berarti ngerasa wah ada pencetus nih. Iya, mulai ada berani muncullah. Jadi korban lain mulai berani melapor gitu. Iya. Ternyata ada banyak Oh, gitu Iya, ya. bukan dia Banyak doang juga gitu, sih. bukan dia doang yang jadi korban, ternyata banyak mahasiswa yang lain. Baru-baru ini sih masih 9 korban ya yang Melapor. berani menyampaikan
tentang itu apa? Tentang Terjadinya kekerasan kekerasan. seksual itu baru 9. Berarti ini masuknya ke jenis yang mana tadi? Kekuasaan ya? Bisa ya. Boleh. Soalnya kan Karena- ya namanya dosen ya, Iya. kita sebagai mahasiswa juga ada di bawah dia lah gitu, nggak bisa yang nolak kayak gimana, soalnya takut juga. Terus gimana nih dosennya, diproses gak? Nah, untuk saat ini dosennya tuh masih kayaknya udah diproses sama Yang penegak harusnya hukum ya, sih. sama pihaknya udah diproses. Namun di yang saya ketahui ini di universitasnya belum dipecat. Yang saya ketahui ini belum dipecat, namun sudah ditindak gitu buat si dosennya. Cuman buat korban tuh udah dilindungi sih, Ya. sama Ya, LPSK juga LPSK. udah dilindungi buat korban sih. Buat mentalnya itu ya, balik lagi. Dan korban dan dia tuh ya maksudnya si dosen ini melakukan hal kekerasannya tuh nggak hanya apa ya secara verbal apa fisik doang, dia juga sudah meniduri 2 kali ya terhadap satu korban ini. Gila sih. Kejam ya. Parah ya. Parah. Sampai ada satu korban yang dia sedang di kosannya. Si dosen ini masuk ke kosannya. Si dosen ini melakukan hal kekerasan seksual kepada si korban di kosannya sendiri gitu. Iya. Duh, takut banget ya. Ya. Berani gitu, Duh. padahal dia juga punya kekuasaan lah gitu. Ya karena punya kuasa itu. Iya, Ya dia jadi seenaknya. iya, Ya. dia menyalahgunakan kekuasaannya sebagai dosen ya. Ya. Dan sebenarnya ini juga sebenarnya ini juga enggak dari tahun-tahun sekarang, enggak baru-baru ini. Udah dari 2000 kapan gitu dia melakukan hal seperti ini. Cuman kayak ya tadi pada korban enggak berani buat melapor, buat speak up gitu, enggak berani kepada korban tuh. Karena rasa dalam dirinya itu kayak takut gitu ya Ya. untuk melapor, kayak takut dirinya itu paling apa sih? Kayak udah paling gitu ya. keji gitu. Sama apalagi sama dosen ya. Kalau kita menganalisis nih dari segi kita sebagai mahasiswa Iya, dan pada tindakan yang dilakukan oleh si dosen ini terdapat beberapa lapis beberapa lapis pasal yang akan dia dapatkan gitu ya. Di antaranya tuh kayak pasal yang ini, yang TPKS, terus kayak yang penyalahgunaan kekuasaannya gitu. Terus jenisnya juga ini banyak banget jenis ya. Oh ya, dan si dosen ini tidak hanya melakukan pada kekerasan seksual. Maksudnya kayak dia tidak melakukan hal itu secara fisik. Dia juga kayak ngechat, bukan ya, mengirim pesan pada si korban untuk mendapatkan sesuatu lah dari tubuh kita ini lah. Foto gitu. Iya, dia menginginkan sesuatu gitu. Nah, itu kemasuknya ke seksual. Pelecehan non fisik ya. Elektronik Sama juga yang masuk Ya, ya. kekerasan seksual berbasis Berbasis elektronik. ya. Ya, yang itu. Terus kayak kalau misalnya ngebahas tentang pemaksaan sterilisasi gitu ya, tuh kayaknya pasti ada sih. Iya. Pasti ada sih. Setelah melakukan hal itu, mungkin para dosennya juga Nyuruh kayak kan dosennya tuh pasti maksa buat pakai alat kontrasepsi kan supaya Aman. iya Tidak supaya terjadi aman. kehamilan Ya, juga. itu juga makanya terus sehabis nyuruh kayak gitu, sehabis pakai kayak gitu harus kayak dibersihkan lah gitu biar nggak ada bukti, Iya. biar nggak ada bukti. Berarti UU TPKS ini tuh jadi hadiah besar ya buat Kaum perempuan. maupun Terutama laki-laki sih, ya. karena di sini korban nggak hanya perempuan. buat perempuan sih sebenarnya, kayak cabul terhadap laki-laki juga bisa. ini bisa gitu ya. Nah, namun dari 100% ini Kebanyakan kebanyakan kayak untuk melindunginya tuh ke 80% ke perempuan gitu. Perempuan tuh mendominasi gitu ya buat
UU TPKS ini gitu. Karena perempuan dinilai lemah gitu. Ya, yang tadi tadi. yang patriarki ya, Indonesia masih menganut sistem patriarki. Terus yang 20%-nya kepada umum lah. Oke, jadi kesimpulan dari podcast ini ya sebaiknya kita sebagai manusia tuh harus tetap berpikir positif ya, berpikir positif dan tidak melakukan hal-hal yang menurut perempuan itu sangat risih ya Dan semoga dijauhkan juga ya. Iya. ya. Terus berlakunya undang-undang ini juga sangat-sangat membantu buat masyarakat ya. Iya. Karena bisa Memudahkan melindungi, ya. Bisa Memudahkan para korban untuk Untuk melapor gitu. Oke. Nah, mungkin di podcast selanjutnya kita akan ngebahas tentang kita Yang lebih seru dari ya, ini. kita pamit dulu ya di sini karena kita udah beres juga nih ngebahas UU TPKS ini. Baik, saya Nabila Isamiana Zambali. Saya Erina Pratiwi. Saya Eva Nurmala. Saya sama Fatin. Dari kami sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.